berdiri terus, tidak ada duduknya. Yang lain mulai pertama duduk, kemudian setelah mahallul qiyam baru dia berdiri. Ini tidak, dari pertama baca maulid sampai selesai dia berdiri. Kemudian ditanya sehabis itu, ada apa gerangan? Saya perhatikan Anda ini mulai dari pertama baca maulid tadi sampai selesai pembacaan maulid ini berdiri terus. Jawabannya, dulu saya ini anti maulid, anti maulid, menganggap maulid ini seremonial, menganggap pembacaan maulid ini biasa, peringatan maulid biasa, sehingga pada saat orang-orang membaca maulid saya anggap remeh, saya anggap enteng dia, ya. Dan ketika orang pada berdiri ma'alul qiyam, saya nggak percaya, saya duduk, nggak mau berdiri saya, karena menganggap remeh, menganggap enteng. Ini hati-hati dengan peringatan maulid ini. Ya. Kalau ingin berkahnya betul-betul didapatkan, jadi harus betul-betul dihormati, menghormati Rasulullah SAW. Kalau tidak mau menghormati Rasulullah, lebih baik jangan hadir sama sekali. Selesai. Daripada kena azab dan naudzubillah min dzalik. Jadi subhanallah, ini orang akhirnya dengan menganggap remeh dengan peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW sama Allah diazab. Ini bukti dia tidak bisa berdiri sama sekali, tidak bisa berdiri dan lumpuh, tidak bisa bergerak tangannya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sombong, naudzubillah, dengan Rasulullah. Tidak ada di dunia ini Allah ciptakan kalau bukan karena terlebih dahulu Allah menciptakan Rasulullah SAW. Siapa diri kita mau sombong kepada Rasulullah? Tidak boleh. Sampai kalau ketika dibacakan bacaan maulid Khulasah Madad Nabawi atau Simtud Duror atau maulid Ad-Dibai, ya, kemudian merokokan, ya, merokok, ya, maka ketahuilah Rasulullah nggak bakalan hadir. Rasulullah nggak bakalan hadir. Kenapa? Karena menganggap hina, nggak remeh terhadap Rasulullah SAW. Kata Habib Ali bin Ahmad bin Sa'ad, di stop dulu, yang merokok di stop dulu, yang merokok, yang cerita di stop dulu ceritanya. Kalau mau cerita terus, tinggalkan hadis maulidnya jauh-jauh, karena ini adalah sakral sekali. Kita ingin mengagungkan Rasulullah supaya dapat berkah, bukan dapat bala dari Allah. Alhamdulillah min dzalik. Ya, mengagungkan Rasulullah. Jangan sombong. Orang sombong gak bakalan kekal. Sehebat apapun dia punya kekuatan, Allah akan cabut kekuatannya, dia akan menghina. Alhamdulillah min dzalik. Ini bukti nih di majlisnya Abu Ya Maliki, gak bisa berdiri dia selama-lamanya. Pernah juga di masa Rasulullah ini terjadi. Ini orang terjadi, orang makan pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri. Ketika ditanya sama Rasulullah, ya, kenapa kamu makan pakai tangan kiri, yang lain pakai tangan kanan? Ya, nggak apa-apa ya Rasulullah, saya pengen tangan kiri aja. Akhirnya tangan kanannya nggak berfungsi. Tangan kanannya jadi lemah, tangan kanannya jadi nggak berfungsi, tangan kanannya jadi kaku, nggak bisa lagi. Sampai dia tobat kepada Allah, minta maaf kepada Rasulullah, menganggap remeh sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena makan dengan tangan kanan itu adalah sunnahnya Rasulullah, menghormati makanan, bukan cebok. Ya, bukan cebok. Ya. Makan pakai tangan yang sebelah kanan, itu sunnahnya Nabi. Hormati, banyak kebaikan di situ. Ya, banyak manfaat di situ, banyak keutamaan di situ. Ya, apa keutamaannya? Kita makan pakai tangan, terutama makan pakai tangan. Ya, manfaatnya makanan yang masuk ke dalam perut kita itu cepat basi sehingga cepat keluar. Artinya BAB-nya lancar. Ketika kita jilati jari jemari kita, ya, kita jilati jari jemari kita mendapatkan sholawatnya Allah, mendapatkan sholawatnya para malaikat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yal'aquna asabi'ahum. Allah dan malaikatnya telah bersolawat kepada orang yang menjilati jari jemarinya sehabis makan. Ini manfaat jelas. Ini ajarannya Rasulullah. Ya. Kemudian ini orang ketika di masa
ketika di majlisnya Abu Ya Muhammad bin Alwi Maliki, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi sampai dia akhirnya bertobat kepada Allah. Ya Allah, andai Engkau menyembuhkan penyakit saya, mengembalikan lagi kekuatan saya akan memuliakan Rasulullah, saya akan menghormati Rasulullah, dan saya akan mengikuti seperti mana orang ikuti. Ketika pembacaan maulid Mahalul Qiyam, saya akan berdiri mulai daripada pembacaan maulid sampai selesai. Dia bertobat kepada Allah, baru Allah kembalikan lagi. Allah kembalikan lagi kekuatannya dia, kehebatannya dia, dan mulai dari situ setiap ada pembacaan maulid, dia tidak bisa menganggap remeh. Akhirnya dia berdiri. Dia ingin memuliakan Rasulullah, nggak mau duduk, pokoknya pengen berdiri saja. Karena pernah dia sekali melakukan penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, dan maaf ya. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang dengan Rasulullah. Dengan habibuhu, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang murka dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan. Bahkan tidak iman kepada Allah, Allah biarkan. Ya. Bahkan dia menyekutukan Allah, Allah biarkan. Ya. Mencaci maki Allah, Allah biarkan. Tapi tidak ada orang yang selamat mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena girohnya Allah begitu tinggi terhadap Rasulullah, tidak mau kekasihnya itu disakiti. Coba kita lihat sejarah-sejarah itu, tidak ada orang yang selamat manakala dia menghina Nabi Muhammad SAW, merendahkan Nabi Muhammad SAW. Jangankan individual manusia, negara menghina Rasulullah langsung anjlok ekonominya. Pernah di beberapa tahun yang lalu di satu negara Eropa, negara kecil tapi masuk dia ke Eropa, dia pernah membuat penghinaan terhadap Rasulullah SAW, karikaturnya Rasulullah SAW dibuat hina, dibuat cemoohan. Akhirnya diboikot oleh semua negara Islam, bahkan negara kafir sendiri ikut memboikot sampai anjlok ekonominya. Itulah kehebatannya Rasulullah, jangan dianggap remeh. Sampai kita iman kepada Allah, cinta kepada Allah pun Allah perintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada pengikutmu itu, jangan separuh-paruh dia mengikuti aku. Jangan separuh-separuh dia mengikuti Rasulullah. Sampaikan kepada dia kalau ingin selamat dunia akhirat, tidak mau digolongkan seperti mana kaum Nabi Allah Nuh, kaum Nabi Allah Musa yang tidak iman, membangkang kepada nabinya. Mengikuti Rasulullah, ikuti Muhammad. Jangan jadi orang yang merugi sudah di dunianya, penuh dengan berbagai permasalahan, tidak ada selesai-selesainya. Kemudian dia menghina Nabi Muhammad, maka akan hina di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ikuti kata Allah Muhammad, ikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan cinta kepadanya, akan mengampuni dosanya, dan akan memperhatikan dirinya, akan mengasihi dirinya, ya, di dunia dan di akhirat. Ya, hati-hati dengan Rasulullah SAW. Ya, muliakan Rasulullah, karena memuliakan Rasulullah itu adalah juga anjurannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira cuma ustadz aja yang ngomong. Oh, ini cuma perintah ustadz. Maaf, kita cuma menyampaikan. Ustadz itu cuma wasilah. Kalau tidak menghormati ustadz tidak jadi masalah. Ya, tidak memuliakan ustadz tidak jadi masalah. Ustadz tidak gila untuk dimuliakan. Ya, tidak minta dimuliakan ustadz Habib saya seperti saya, tidak. Tapi tolong muliakan Rasulullah. Agungkan Rasulullah. Kalau tidak, Anda akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Macam-macam dengan Rasulullah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Kita punya kehebatan dari mana? Kehebatan kita itu kehebatannya Allah. Kekuatannya kita itu kekuatannya Allah. Kemuliaannya kita itu kemuliaannya Allah. Harta kita itu hartanya Allah. Kita mau menyatakan kita kaya, kemudian kita sombong, sekejap aja habis tuh dia punya harta. Mau punya kekuatan, mentang-mentang jago, punya huntalan sekalipun, jangan merasa hebat Anda dengan huntalannya. Berapa hintalu Anda tanggung, jangan merasa hebat. Hilang dalam sekejap kalau Anda sombong dengan Sayyidina Muhammad SAW. Karena Allah akan mencabut kekuatannya, kehebatannya dengan sekejap.
dengan sekejap, hati-hati. Ya, muliakan Rasulullah. Ya, ustadz nggak minta dimuliakan. Maaf, kalau enggak memuliakan ustadz nggak bakalan marah ustadz. Nggak cium tangan dengan Habib nggak bakalan marah Habib. Tapi jangan menghina Nabi Muhammad. Muliakan majlisnya Nabi Muhammad. Kalau belum bisa muliakan Nabi Muhammad, di majlisnya saja nggak bisa memuliakan Nabi Muhammad, maaf apalagi di luar. Ya, hati-hati. Kalau tidak kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada statementnya Rasulullah SAW. Ada statementnya Rasulullah SAW. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Umat yang mana dulu? Kita harus mengkaji. Jangan kemudian kita masang dada. Ya, umat yang mana dulu? Kullu ummati yadkhuluna jannata, kata Rasulullah. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ada ilahnya di situ. Ada ilahnya, ada perkecualinya, hati-hati. Iya, illa man aba, kata Rasulullah. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ditanya Rasulullah tuh, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang cinta kepada saya, taat kepada saya, menghormati saya, dia akan selamat masuk surga. Masuk surga. Bayangkan, jangankan orang lain, pamannya sendiri, Abi Lahab, dia memusuhi Nabi, ya, tidak iman kepada Nabi, menghina Nabi, masuk neraka. Apalagi kita umatnya, mau sombong begitu dengan Nabi Muhammad. Mikir, bercermin, kita siapa? Ya, jangan kita sok jadi preman kemudian menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak mempunyai nilai di mata Allah, hancurlah kita ini. Rumah tangga kita, anak kita, semuanya akan menjadi hancur kalau kita menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan Rasulullah. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Ini Al-Qur'an, bukan koran, bukan komik, bukan bacaan biasa. Ini Al-Qur'an. Falladzina amanu bihi, mereka orang iman kepada Rasulullah, wa 'azzaruhu wa nasaruhu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai-pandai Anda muliakan dia, pandai-pandai Anda mengagungkan dia, pandai-pandai Anda mengistimewakan dia, pandai-pandai Anda membela dia. Ikuti petunjuknya, yaitu Al-Quran. Baru Anda akan tergolong daripada orang yang muflihun, orang yang beruntung jika hidah. Ya, mana asani faqad aba, orang yang maksiat kepada saya, kata Rasulullah, orang yang menghina saya, orang yang telah mencemooh saya, yang tidak menghargai saya, maaf, tidak ada pintu surga untuk dia, sekalipun mengatasnamakan umatku, umat Nabi Muhammad. Kalau cuma casing doang, tidak mau ikut dengan Rasul, tidak mau menghormati Rasulullah, maaf. Ya, kota Mekah, kota yang berharga, bernilai. Kota Mekah, kota yang luar biasa, suci, murni, ardul muqaddasah. Tapi orang-orang yang hidup di atasnya, berapa banyak yang binasa disebabkan dia hianat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang langgeng menghina Nabi Muhammad kemudian dia hidup senang. Tidak, Allah tidak bakal matikan dia sebelum dia hina di dunia, apalagi nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Pandai-pandai kita mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bisa memberi uang, tidak bisa bikin maulid, tolong ketika duduk di majlis maulid muliakan Rasulullah di situ. Jika masih belum bisa, tolong maaf, lebih baik keluar saja daripada dia kena azab. Na'udzubillah min dzalik. Banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah, itu lebih afdal. Ya, kalau sudah ada cinta kepada Rasulullah, mengagungkan Rasul, memuliakan Rasulullah, kemudian disitulah kelebihannya. Allah tidak bakal memandang latar belakang kita, mau kita preman kah, mau kita ini bajingan kah, mau kita ini siapakah, selagi ada cinta dan memuliakan Rasulullah, akan selamat orang itu, akan selamat orang itu. Camkan omongan saya. Tapi selagi kita ini sombong dengan Nabi Muhammad maupun bertitel 1000 rentetan titel, akan hancur dan dibinasakan oleh Allah di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita doakan Haji Ridwan, Haji Herlina, berikut keluarganya, ya Allah tanamkan di hati mereka cinta kepada Nabi Muhammad yang hakiki, sehingga Allah jadikan keluarganya keluarga yang soleh, soleha, keluarga yang diridhoi oleh Allah, yang mendapatkan nadrah dari Allah, mendapatkan ridha dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usahanya berjalan insyaallah. Amin ya rabbal
dan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, musibah, bencana dan segala bala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan amin ya rabbal ya rabban. Dan kita semuanya semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah. Semoga kita mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan ridha daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi ni'ah wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.